Fenomena antar permukaan. Setiap permukaan selalu ada antar permukaan. Jenis-jenis gaya. Hesi adalah tarik-menarik, Ko adalah sejenis, dan tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya perpanjang yang sejajar. Tegangan antar permukaan. Tegangan antar permukaan adalah gaya rumus energi bebas permukaan. V sama dengan Y kali 2. Energi bebas permukaan adalah suatu energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat, maka energi cairan juga akan naik. Jika permukaannya banyak, maka energi potensialnya banyak, sehingga energi cairan akan tinggi. Untuk memperluas suatu permukaan cairan, diperlukan usaha terhadap tegangan permukaan. Rumusnya adalah W atau usaha sama dengan tegangan antar muka dikali dengan perubahan luas. Metode penentuan untuk tegangan permukaan yang pertama adalah metode pipa kapiler. Metodenya dilakukan dengan cara pipa kapiler kaca dicelupkan ke dalam cairan. Cairan yang naik akan berbeda-beda tergantung cairannya. Jenis cairan yang berbeda-beda akan memiliki tegangan permukaan yang berbeda. Hal ini terjadi karena kekuatan dari adesi antara cairan dan dinding kapiler lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul. Untuk rumusnya, tegangan antar muka sama dengan setengah R, H, Rho, G. Untuk Y adalah tegangan permukaan, R adalah jari-jari pipa kapiler, H adalah ketinggian cairan di pipa kapiler, Rho adalah massa jenis cairan, dan G adalah gaya gravitasi. Metode yang kedua adalah metode tensiometer Dunoy. Untuk caranya, cincin dicelupkan ke air, kemudian dilepaskan. Lalu dibaca usaha yang diberikan untuk melepaskan cincin. Untuk rumusnya adalah Y, atau tegangan permukaan, sama dengan angka yang terbaca, dibagi 2 kali keliling cincin, dikali faktor koreksi B. Koefisien sebar adalah bila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, terjadi 2 macam kejadian. Kejadian pertama adalah zat menyebar, kejadian yang kedua adalah zat tidak menyebar. Kerja adesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Kerja kohesi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah. Untuk rumusnya adalah S sama dengan YS dikurangi jumlah YS ditambah YLS. Untuk YS adalah tegangan permukaan cairan di bawah. Untuk YL adalah tegangan permukaan cairan sebar. Untuk YLS adalah tegangan permukaan kedua cairan. Adsorpsi pada antar permukaan cairan. Adsorpsi adalah fenomena antar permukaan. Adsorpsi hanya menempel di bagian permukaannya saja, tidak masuk ke dalam, sedangkan absorpsi masuk ke dalam. Ada suatu zat yang teradsorpsi di permukaan. Ada suatu molekul-molekul yang bisa berada di antara antar muka air dengan gas, karena memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Emulgator adalah bahan terlarut molekular terbentuk dari molekul liobipolar, memiliki gugus yang hidrofilik dan yang hidrofobik. Berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Emulgator atau senyawa-senyawa yang bisa berada di permukaan yaitu surfaktan, klorid hidrofilik, dan partikel padat terbagi halus. Atau yang terbaik adalah emulgator kompleks atau campuran ionik dan non-ionik. Surfaktan, surface active agent atau TANSID, merupakan molekul amfifil karena mempunyai polar dan non-polar, molekul atau ion yang terabsorpsi pada permukaan. Dalam membuat emulsi, perlu mencari RHLB masing-masing minyak karena akan dibuat fase minyak dalam air. Menghitung RHLB yaitu dengan mengkalikan RHLB masing-masing dengan fraksi beratnya, total fase minyak. Dengan rumus, persen twins sama dengan RHLB dikurang HLB rendah dibagi HLB tinggi dikurang HLB rendah. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator. 1. Anionik. Muatannya adalah negatif.
Yang paling terkenal adalah sabun-sabun alkali dan amonium bisa menghasilkan emulgator minyak dalam air. Sabun logam alkali tanah, misalnya asam lemak jenuhnya, ditambah dengan Ca2+ dan Mg2+, menjadi emulgator air dalam minyak. Contohnya, sabun amina, alkyl sulfat, dan alkyl sulfonat. 2. Kationik, muatannya adalah positif. Amonium kuartenar, sabun invert atau quartz. Surfaktan kuat tetapi bukan pembersih. Contohnya, benzalkonium bromida, alkonium bromida, setilpiridinum klorida, dan setrimid. 3. Non-ionik, di bagian kepala tidak ada ion. Contohnya, alkohol lemak tinggi rantai lurus, biasanya sebagai stabilisator atau sebagai surfaktan rendah. Alkohol lemak tinggi rantai cabang dan alkohol steril, kolesterin atau kolesterol. 4. Amforter, muatannya adalah positif dan negatif. Contohnya, fosfolipid, lecitin dalam putih telur, gelatin, dan albumin. 5. Emulgator kompleks, emulgator yang terdiri dari campuran emulgator minyak air dan air minyak, bekerja menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individunya. Emulsi lebih mudah dihasilkan dan sangat stabil. Contohnya, setil steril alkohol, air dalam minyak, dan kremopora padat, minyak dalam air. Struktur gel itu ada 6, yaitu 1. Molekul serat dengan sedikit titik kontak. 2. Molekul serat dengan lebih banyak titik kontak. 3. Molekul serat dengan posisi paralel sama dengan kristalin atau selulosa. 4. Struktur partikel laminar atau bentonit. 5. Struktur partikel jarum. 6. Struktur partikel steroid atau aerosil. Di sini ada gambar surfaktan lapisan tunggal, lalu ada partikel padat terbagi halus, lapisan tunggal sekeliling globul, serta koloid hidrofilik, lapisan ganda sekeliling globul.